Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kamu gimana, Umi? Nah teman-teman juga, alhamdulillah sehat Mbak. Ini bareng teman-teman di KLB juga. Oke, karena Mbak Muna sudah bergambar ya, tadi kan sempat hitam-hitam, sekarang sudah bisa live IG bareng. Ya. Langsung aja ya Mbak Muna ya. Yang lebih ngabari ngobrol asik bareng alumni, bareng IKHB yang sekarang siang ini pertama kali dilaksanakan oleh IKHB untuk semua teman-teman yang pertama kali nih. kepo nih terkait, iya pertama kali Mbak, ngabari pertama kali. Jadi nanti harapannya akan ada ngabari-ngabari sebelum ngabari-ngabari selanjutnya, ngabari 1, ngabari 2, 3, 4 kayak gitu. Ngabari itu apa sih? Nah, ngabari ini ikutan. ngabari ini akan memberikan informasi, pengetahuan, kita ngobrol santai, ngobrol ringan gitu. Harapannya nanti juga bermanfaat buat teman-teman semua kayak gitu. Nah, langsung aja. Santai-santai aja ya. Mau ya santai-santai aja Mbak, kayak live Instagram biasa gitu, kayak pas temen-temen. Ya aku nggak pernah live. Temen-temen. Karena aku jadi girl. Sama sih Mbak, aku juga gak pernah live. Oke, langsung aja ya. Mbak Muna, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Ya, Oke, gimana sekarang ya? masih Berusaha menyesuaikan diri yang biasanya suka kelayapan tapi sekarang harus di rumah terus. oke. Semua orang harus kayak gitu ya Mbak ya, sekarang ini juga ya harus menyesuaikan diri. Sekarang masih sibuk apa Mbak berarti di Jakarta? Enggak sibuk. Oh, nggak sibuk. Tapi Iya, kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Bintaro, Tangerang Selatan. Oke. Nah, teman-teman, Mbak Muna ini dulunya adalah alumni MASM Asy'ari Bangsri angkatan 2013 dan saya sendiri alumni MASM Asy'ari Bangsri angkatan 2016. Nah, Mbak Muna sekarang sedang bekerja di salah satu RS Mitra Keluarga Bintaro ya Mbak ya. Jadi dengan tema ngabari hari ini yaitu Jepara Zero COVID-19 Lebaran aman. Zero COVID. Nah, kita ya Zero COVID dan makanya kita mengundang Mbak Muna untuk diskusi bareng sama kita, sharing-sharing bareng terkait tema tadi. Nah, kalau dengan tema tadi Mbak, menurut Mbak Muna gimana Mbak? Jepara Zero COVID Lebaran aman. Nah, ini masih menjadi pertanyaan nih buat kita. Apalagi yang di Jepara ini kan merasa aman atau malah seharusnya tidak aman, Mbak? Gimana, Mbak, menurut Mbak Muna? Ya, untuk cara tersurat ya, kata-katanya udah zero COVID, ya alhamdulillah. Kalau Jepara udah bener-bener nggak ada pasien yang positif COVID, ya meskipun masih ada yang PDP ataupun ODP. Ya alhamdulillah sih, cuman ya memang untuk kewaspadaannya tetap ya, nggak boleh mentang-mentang kayak udah kosong, udah nol pasien COVID-nya. Tetap apa yang dianjurkan oleh pemerintah nggak boleh diabaikan. Mentang-mentang COVID-nya udah nol, udah nggak ada pasien yang positif, terus habis itu pada kelayapan, habis itu keluar kayak biasa, enggak. Tapi tetap harus melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah maupun tenaga medis kayak gitu. Nah, ini Mbak. Jadi karena udah lihat kasus positif corona Jepara yang udah nol nih, jadi banyak masyarakat Jepara yang malah kesadarannya kurang, yang malah ngerasa aman-aman aja. Nah, itu gimana sih Mbak dari Mbak Muna sendiri, cara untuk mengingatkan dan lain-lain? Aman-aman aja tuh kayak gimana? Berarti mereka udah pada itu? Iya, udah pada mulai keluar rumah lagi, udah rame lagi kayak biasa, kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Rame lagi, kayak biasa. Terus apalagi udah mau Lebaran kan Mbak ya, jadi pasar rame, terus toko-toko juga rame kayak gitu. Jadi ya kurang lah
dengan zero COVID-nya nih? Menurut Umi sendiri kayak gimana? Kenapa masyarakat itu dengan nol itu terus stop, mereka langsung keluar rumah, nggak ada. Kira-kira emang apakah seluruh warga Jepara itu kayak gitu mindsetnya? Apakah tetap Umi lihat kayak gimana? Menurut pengamatan Umi, maksudnya yang sekarang emang berada di Jepara ya, aku kan nggak ada di Jepara. Iya. Kayak gitu. Masyarakat Jepara tuh kira-kira presentasinya yang emang ada yang masihkah melakukan misalnya kayak physical distancing kayak gitu-gitu masih ada, ataukah hampir keseluruhan itu sudah melakukan aktivitas normal seperti biasa kayak gitu? Hampir keseluruhan sih Mbak, 90% itu masyarakat udah ya pasar rame, terus setiap sore juga di Waduh. warung-warung takjil gitu rame, di Bang Sri apalagi kan pusat-pusat perbelanjaan itu juga udah rame banget, apalagi setiap sore itu juga. Dan kegiatan masjid juga kan karena kita masih beberapa zona hijau ya, jadi tetap ada kayak ngaji yang sore itu, terus apa ya, buka bersama yang di masjid itu kayak gitu gitu Mbak. Jadi emang Terus apa di ya, masjid itu ada jarak, kesadarannya juga ada kurang. diberlakukan jarak 1 meter gitu-gitu nggak? Di beberapa masjid ada, tapi di mungkin masjid yang mungkin di beberapa juga ada yang malah enggak gitu, tetap tetap sholat terawih biasa, tetap nggak ada jarak gitu-gitu Mbak. Makanya itu kadang ngerasa kok pas di Jogja, kan sebelumnya saya di Jogja, dan rasa khawatirnya bener-bener yang takut banget, tapi pas malah di Jepara itu bener-bener yang kok nggak ada apa-apa ya kayaknya ya, kayak gitu Mbak. Jadi malah kayak ya ya udah gitu. Terus dengan ngerasa kayak aman-aman aja di Jepara ya, jadi juga update info COVID itu juga jadi jarang. Terus ya udah sih ya gitu-gitu, jadi ikut terpengaruh juga sama lingkungan. Ini curhat sih ya. Nah, Aduh. Terus pada pakai masker nggak keluar keluar rumah orang-orang di sana tuh? alhamdulillah kalau misal kebanyakan pada pakai masker sih Mbak. Terus banyaknya juga sosialisasi, terus juga banyak yang bagi-bagi masker juga di jalan gitu-gitu, banyak sih. Jadi ya lumayan kalau pakai masker. Kadang paling yang itu yang pada masih bandel yang di pasar gitu-gitu sih, ibu biasanya kan pada sesek katanya kalau pakai masker. Ya emang susah ya ngasih tahu apa namanya Iya itu Mbak. masyarakat, apalagi maksudnya kita secara di TV, di media itu kan bahkan malah udah kayak padahal udah ditakut-takutin kayak gitu, yang udah ditakut-takutin kayak gitu aja buktinya di lapangan masih kayak gitu gitu, masih kayak bandel. Ya semua balik ke masing-masing diri sendiri aja sih. Kalau nggak dari diri sendiri ya misalnya kayak satu orang eh ngaku kalau misalnya ya udah sih nggak apa-apa gitu, dia merasa diri dia di lingkungan dia nggak ada yang COVID, terus dia melakukan kayak gitu, terus yang lain yang tadinya misalnya udah melakukan physical distancing udah di rumah aja ngelihat ada yang kayak gitu, oh dia iri tuh, nggak terima, wah Iya. percuma dong selama ini aku udah di rumah aja tapi nyatanya yang di sana masih banyak yang kayak gitu. Ya sebenarnya nggak percuma, yang dia lakukan, yang kita lakukan, yang udah kita lakukan misalnya yang udah melakukan di rumah aja itu kan melakukan untuk dia sendiri, untuk orang di sekitarnya, untuk keluarga dia. Ya itu untuk apa namanya? Untuk keselamatan dia dan keluarga dia kayak gitu. Kalau misalnya iri, kemudian mikirnya ya aku juga mau kayak gitu juga, ya nggak bakal selesai-selesai. Cuma harus balik lagi ke mindset masing-masing, harus diterapin ke kesadaran masing-masing. Mulai dari diri sendiri aja lah, semuanya kan mulai dari diri sendiri terus mulai ngingetin ke keluarga kayak gitu. Kalau misalnya nih Oke, jadi saya di sendiri, Umi sendiri, terus teman-teman yang lain, teman-teman IKHB yang lain, minimal satu-satu lah, satu-satu udah memiliki kesadaran itu dan mengajak ke orang yang di sekitarnya aja, itu kan udah lumayan kan, udah iya, lumayan udah membantu gimana banget kan Mbak ya persebaran virus corona itu sendiri. Dan
ini Mbak yang lagi viral kan akhir-akhir ini ada tenaga medis yang dengan tulisan Indonesia tanda tanya lalu ada terserah dengan tanda serunya. Nah itu kan juga apa ya bukti kekecewaan tenaga medis terhadap tindakan masyarakat yang ternyata malah biasa aja, Ya, nggak mengindahkan ya gimana nggak himbauan. Itu kecewa. gimana Mbak pendapat Mbak Muna sendiri gimana Mbak sebagai tenaga medis yang juga ikut berjuang gitu? Ya tentunya kecewa banget lah, maksudnya eh kita kan, aku sendiri baca berita-berita itu ya dalam arti ya Iya, nangis lah. Nangis banget, gimana gimana COVID ini. Kita kan semuanya pengen pandemi ini segera berakhir gitu loh. Nggak, iya, jangan lama-lama lah kalau pandemi ini tuh bertahan di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya masyarakatnya kayak gitu, ya gimana ini mau berakhir? Yang awalnya udah disiplin di rumah aja, disiplin melakukan physical distancing, melakukan cuci tangan dan lain sebagainya. Salah satu mungkin ada yang nggak betah, terus yang lain pada ikut, akhirnya pada mudik. Akhirnya kan lingkaran setan lah, itu nggak bakal selesai kan. Kalau misalnya oke, mampu meredam di rumah aja, mampu meredam melakukan hal-hal yang dianjurkan itu tadi, selang beberapa waktu lah sampai setidaknya kurva dari kasus itu ada COVID penurunan. ini Kan sampai sekarang bisa turun. lagi viral itu kan kurva-kurva selamat Iya, pada negara tetangga yang mulai pada mengalami iya, penurunan, sementara iya, Indonesia masih naik aja. masih naik terus. Tanggal 18 penambahan 496, dan ya gimana mau selesai kalau kayak gini. Itu foto-foto yang di bandara itu bener-bener apalagi yang YouTuber, siapa yang selebgram YouTuber Indira Kalista ya, Indira nyebut Kalista nama. ya itu kan dari Iya, dari dari situ jadi ada iya tenaga sumpah medis itu. yang sempat meneruskan Mm-mm. itu. Nah dari situ juga Mbak ada sempat kemarin baca-baca berita artikel juga di YouTube juga ada tentang herd immunity yang di situ karena emang udah eh, saking kesadaran masyarakat kurang jadi sampai ada wacana untuk ada herd immunity yang di situ kekebalan kawanan ya kekebalan suatu kelompok yang malah dirasa kayaknya di herd immunity aja deh Indonesia gitu-gitu jadinya itu menurut Mbak Muna gimana sih Mbak dan herd immunity itu apa sih gitu mungkin bisa dijelaskan ke kita ini. Wah itu herd immunity ya, Ya herd immunity. nanti aku nggak tahu pengertiannya secara itu lagi. Tapi tuh kalau misalnya baca-baca kan herd immunity tuh nanti jadi kayak ya udah dibiarin aja secara alami gitu ya, bakal apa Dibiarin namanya, biarin terus aja nanti virusnya bakal ada, terus kebal nanti pada meninggal, terus nanti lama-lama pada orang kebal secara terhadap alami virus gitu, itu. kalau secara alami Iya karena secara alami. udah terinfeksi kayak gitu. Ya itu agak kejam sih ya, gimana sih, Iya. Jadi karena herd itu immunity itu kalau kan misalnya di berita itu kan sampai nanti kira-kira bakal membunuh kurang lebih 16 juta penduduk Indonesia iya kalau sampai misalnya emang jutaan. beneran herd immunity itu. Jadi bukan suatu solusi yang baik ya Mbak, berarti herd immunity itu. Hmm, ya Masih, menurut dari gimana ya, dari sudut pandang tenaga medis ya, maksudnya kita di sini tuh terutama yang di rumah sakit rujukan atau yang di Jakarta lah, yang apa namanya, yang memang nggak pulang-pulang itu kita udah 2 bulan kan, 2 bulan benar-benar dari rumah sakit nggak pulang ke rumah. Kalau saya kan emang nggak di rumah ya, saya benar-benar 2 bulan lebih ini ya rumah sakit kosan, terus juga pas kerja gimana sih rasanya nggak bisa kemana-mana tuh, benar-benar ke supermarket aja mikir-mikir,
Terus selama di rumah sakit kerjanya pakai APD yang begitu kompleks, ngap kayak gitu. Dan itu kan nggak gampang gitu loh. Kalau misalnya tenaga medis pada ini gara-gara yang kayak kasus ini yang masyarakat akhirnya pada mudik, kan bikin kita jadi kayak semangatnya runtuh gitu loh. Ya ampun, udah ngelakuin kayak gini, udah 2 bulan ini kayak gini, terus mau berapa lama lagi kayak gini. Kita udah kayak, kalau misalnya sampai kita mogok kayak gimana, gitu. kalau misalnya Nah, sampai itu yang tenaga paling medis itu pada mogok kayak gimana gitu, mikir nggak? nggak kebayang. Itu kan malah bakal jadi makin lingkaran setannya makin menjadi kayak gitu. Oke, jadi lingkaran Sehat setan tadi selalu, bisa Mbak diputus. Muna. Makasih. Amin. Oke. Amin, amin. Semangat terus Mbak Muna. Itu mewek. Jadi lingkaran setan tadi yang Mbak Muna bilang itu bisa diputus dengan mulai dari diri masing-masing ya Mbak ya. Dengan mengubah mindset, jangan malah terpengaruh dengan yang lain kayak gitu. Kita yang mempengaruhi, jangan terpengaruhi Mbak ya. Iya, Bu, ya jangan mudik aja ntar. Mesti yang di Jakarta tuh jangan pada. Mbak Muna berarti nggak ada rencana mudik nggak Mbak ini? Berarti nggak ada rencana mudik ya Mbak ya? Lebaran di Jakarta? Enggak lah, enggak ada. Enggak boleh. Ya, kalaupun aku alhamdulillah sehat di sini, tapi kan aku tiap hari di rumah sakit terpapar sama pasien-pasien yang enggak tahu itu. Kebetulan aku kalau di rumah sakit itu kadang bertugas di bagian screening. Screening itu benar-benar bagian paling depan, pasien-pasien pada baru datang, yaitu aku meriksain suhu mereka, nanyain mereka ada gejala apa enggak, ada demam, batuk, pilek, atau sakit tenggorokan lah, atau mereka ada riwayat perjalanan kah, mereka dari mana kah, bagian screening. Jadi kita nggak tahu mana pasien-pasien Bagian awal banget gitu ya. Itu kan nggak tahu kan mana pasien yang emang ternyata yang terutama ada gejala, siapa tahu kan nanti bakal dia ternyata positif, kan kita nggak tahu kayak gitu. Nah makanya dengan kayak gitu kan aku, meskipun aku sehat-sehat aja kayak gini, kan aku nggak tahu kalau ternyata aku bisa jadi carrier, aku bisa membawa virus itu ke rumah kayak gitu kan. Makanya Tadi ada ya yang nggak cuma nanya. aku aja. Kenapa? Ada yang nanya pulang kapan katanya, dijawab Mbak Muna nggak pulang, belum bisa pulang ya Mbak ya. Doain makanya pandeminya segera berakhir Nah, biar bisa pulang. Nah gimana caranya pandemi berakhir? Ya kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang buat menghentikan pandemi ini dengan melakukan anjuran-anjuran yang anjuran-anjuran yang dari pemerintah itu, cuci tangan, pakai masker, kemana-mana pakai masker ya. Meskipun pada awalnya memang dahulu dikatakan kalau misalnya pakai masker itu buat yang sakit, tapi namanya sekarang kan virusnya makin menyebar luas ya. Jadi kalau angka lebih baiknya sih masyarakat awam juga pakai masker kain lah kayak gini. Aku juga kalau keluar pakai masker kain karena masker medis itu kan hanya diperuntukkan di rumah sakit kan, karena APD makin langka makin kesini kan. Gitu. Karena kalau pakai masker itu kan meminimalisasi nih ketika kita berbicara satu sama satu yang lain, ngomong biasa aja kan liur bisa muncrat, itu kan bisa salah satu menjadi faktor penularan virus juga. Makanya perlu pakai masker itu ya itu, meskipun orang sehat kan kita nggak tahu bakal ketemu siapa. Kalau misalnya bener-bener itu, kalau misalnya bener-bener perlu keluar rumah ya kan lebih baik di rumah aja. Cuci tangan nggak usah nggak usah apa namanya, cuci tangannya nggak usah ngoyo pakai hand sanitizer gitu-gitu, pakailah sabun juga banyak kan di rumah. Sabun sama apa namanya, air mengalir. Sabun udah cukup banget kok untuk membunuh virus. Sabun apapun, nggak harus sabun antibakteri kayak Dettol atau Lifebuoy kayak gitu.
sabun-sabun sabun-sabun kecantikan juga bisa. Yang penting bisa Sorry. membunuh virusnya tadi ya Mbak ya. Ini Mm-mm. ada pertanyaan tadi dari Kak Hasan Fitri. Prediksi pandemi di ID sampai kapan dan based on research-nya itu kira-kira Wah, kapan itu Mbak aku kalau di Indonesia sendiri? nggak bisa jawab sekarang ya. Itu kan harus cari jurnal dulu tuh. Ntar aku cari dulu. Kalau misalnya di Indonesia ya, Iya, soalnya udah lihat hasil kurva negara-negara tetangga yang udah mulai turun di udah Indonesia mulai belum itu kan, turun. iya, Mm-mm. berarti kan wah udah kalah nih sama negara-negara tetangga. Gitu. Harusnya lebih digiatkan lagi ya Mbak ya terkait physical distancing dan lain-lain, tapi malah lihat masyarakat sekarang malah Iya, saudaranya ini malah makin harusnya turun. ya kalau menurut aku ya, maksudnya kita sebagai tenaga kesehatan sih berharap malah orang-orang di Jakarta ini benar-benar jangan sampai kemana-mana gitu. Orang-orang yang Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek ini yang memang maksudnya epicentrumnya pandemi ini ada di sini, ya diharapkan benar-benar jangan kemana-mana, terutama ke daerah gitu. Karena kan, ya bayangin aja kalau misalnya orang-orang di sini yang notabene di sini banyak virusnya, terus misalnya masing-masing bawa ke daerah, ya nggak kebayang aja sih kalau misalnya nanti yang misalnya Jepara yang tadinya nol terus ada yang balik Jadi nambah mudik lagi. terus ternyata ntar nambah lagi, kan kita nggak tahu ya. Kalau kayak gitu terus nggak tahu deh kapan terakhir. Prediksi-prediksi itu akan terpatahkan lagi ya Mbak ya. Soalnya kemarin kan sempat ada Juni itu akan apa ya jadi puncaknya sampai akhir tahun juga dan lain sebagainya. Tapi Bisa ternyata jadi sampai akhir banyak tahun negara-negara itu kalau tetangga, kayak gini terus. iya kan negara-negara tetangga yang udah menurun kurvanya, tapi Indonesia belum. Nah itu makanya masih jadi PR kita bersama. Tadi ada yang nanya Mbak Muna udah tes COVID belum? Dari Kak Haidar. Iya, alhamdulillah udah dites. Waktu itu aku pernah sakit, guys. Ya, jadi pas Oh, benar-benar awal-awal, ya jadi aku cerita ya. Dulu iya ya pas Mbak, awal-awal silahkan. banget, apa namanya, pasien COVID positif COVID, Depok itu. dideklarasikan apa sih, pokoknya pertama Di kali Depok ada itu pasien kan Mbak positif itu ya, kan di yang mitra keluarga diumumin. Depok kan. Mitra keluarga kan, aku juga mitra keluarga cuman wilayah Bintaro. Nah, Bintaro. otomatis pada saat itu karena ada pasien yang positif kan, para perawat juga banyak yang dirumahkan kayak gitu kan, biar ya mesti sementara jangan kerja dulu. Akhirnya karena kita sama mitra keluarga kan kita sering namanya ada perbantuan kayak gitu ya. Jadi aku sempat diperbantukan untuk dinas di mitra keluarga Depok Yang gitu. Kita Depok. ganti-gantian sih, nggak tiap hari, ganti-gantian. Aku di sana kebetulan di poli. Kalau poli kan pasien, ketemu banyak pasien banyak banget dan dari luar dari mana aja gitu kan. Satu hari setelah beberapa hari dari sana aku sakit dong, demam, Wah, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Wah, aku udah langsung panik banget parno itu tuh. dan Awal-awalnya ya udah Parno, parno, panik. parno banget. Apalagi kan, aduh waktu itu. Maksudnya gejala yang emang gejala flu, terus abis dari Depok yang notabene abis ada pasien positif gitu. Langsung takut banget Akhirnya ya ya Mbak ya. udah akhirnya aku ya gimana caranya pokoknya melakukan cuci tangan terus, dikit-dikit aku pokoknya serba cuci tangan, terus nggak kemana-mana, bener-bener nggak kemana-mana kayak gitu. Kemana-mana juga pakai masker, pokoknya semuanya aku lakuin dah. Istirahat, makan yang cukup, makan tuh bener-bener yang jangan sampai yang gorengan lah, karena kan yang gorengan kan emang kurang bagus ya, baiknya kan direbus. Pokoknya makan, minum, terus minum obat juga, pokoknya ya dilakuin Isolasi mandiri berapa demikian hari itu rupa. Mbak? Bisa sampai Waktu itu benar-benar aku sembuh dan kembali kerja lagi.
Tapi itu tiap hari aku masih kerja, cuman aku kan harus benar-benar pakai masker. Kita kan Oh, ada berarti masker masih N. kerja? Ya gimana? Oh, Oh iya, oke. terus abis itu setelah dari mitra keluarga, kan udah mulai ada gejala tuh. Aku tuh sempet, Mm-mm. sebenarnya aku di kamar operasi. Jadi aku tuh nggak secara langsung merawat pasien yang COVID. Kalaupun ada pasien operasi yang COVID pun, ya kita tetap pakai APD dan itu kan nggak interaksi terus-menerus kan. Karena kan operasi paling berapa jam gitu. Nah, tapi suatu hari karena di kamar operasi nggak ada operasi, jadi sedang kosong, aku diperbantukan untuk dinas di ruang isolasi. Waktu itu ada pasien yang suspek COVID, Positif. Betul. masih suspek, aku masih apa namanya, dia masih di swab tapi belum keluar hasilnya. Nah itu pasiennya itu sebenarnya awalnya dia sadar, tiba-tiba dia mengalami penurunan kesadaran, terus saturasi oksigennya turun, pokoknya dia nggak sadar, langsung kita RJP kayak gitu gitulah. Nah aku termasuk orang yang RJP di situ gitu. Makin-makin lah aku, maksudnya, tapi waktu itu aku nggak, kan kita masih belum tahu itu kan pasiennya positif atau enggak, cuman kan suspek kan. Ya tapi alhamdulillahnya aku pakai APD lengkap, benar-benar lengkap kan, pakai hazmat, pakai Google, pakai masker N95, pakai dilapisi masker bedah juga kayak gitu. Tapi terus aku sakitnya nggak sembuh-sembuh. Apalagi Nah benar-benar yang akhirnya berhadapan langsung ya, Mbak ya, sama suspeknya. ternyata besokannya pasiennya hasil swabnya keluar dan positif. Dan, Positif. oke, itu belum tes ya Mbak Munai berarti ya? Mbak Munai Hmm, udah tes belum? Udah belum. tes COVID belum Akhirnya berarti? aku Belum. waktu itu belum. Akhirnya setelah itu karena aku nggak sembuh-sembuh, masih sakit tenggorokan terus, masih pilek, masih kayak gitu. Akhirnya aku cek lab lah, cek rongsen, karena kan takut kan. Semuanya aku cek. Ya alhamdulillah labnya hasilnya bagus. Terus rongsennya juga bersih. Ya alhamdulillah sih. Dengan obat, Alhamdulillah. isolasi terus. Ya tetap masih kerja tapi ya nggak kemana-mana ya, ke RS kosan kayak gitu. Habis itu Oke. Hmm, karena gejalaku udah mulai membaik ya, meskipun aku udah terpapar pasien Mm-mm. COVID, tapi karena gejalaku semakin membaik, dari pihak rumah sakit, dari sebenarnya dari rumah sakit kan yang perawat-perawat yang terpapar pasien COVID itu kan dites juga ada, tapi ada yang di swab, ada yang dirapid. Kalau aku karena apa namanya, kebetulan emang alhamdulillah gejalanya udah mulai nggak ada, udah mulai lama-lama sembuh. Aku di rapid test aja, nggak di swab. Pas di rapid Oke. pertama Tadi waktu itu juga, sih negatif ya, sih. Alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan juga Mbak nih. Bedanya swab sama rapid test tuh apa sih kayak gitu? Dan kita dianjurkan untuk gimana kalau misal ada gejala nih? Itu Sebenarnya kalau rapid test itu bagaimana? hanya bisa difungsikan untuk screening. Jadi kalau misal apa namanya, rapid test perbedaannya ya. Kalau misalnya rapid test itu Iya. kan dia kalau secara tesnya itu diambil dari darah, sampel darah kalau rapid test. Kayak misalnya cek glukocek gitu. Tapi kalau misalnya yang swab itu dia benar-benar di swab, diambil dari eh, lendir kayak gitu, dari hidung kayak gitu, benar-benar diambil apa sih lendirnya, jadi pembeda kan. Jadi kalau misalnya rapid test itu lebih ke meriksa antibodinya, antibodi Hmm. apabila seseorang sakit itu kan nanti secara alami tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan penyakit itu kan. Nah itu terbentuknya setelah 1 minggu kayak gitu, kurang lebih 1 minggu baru terbentuk. Jadi kalau misalnya Kalau rentang pada hari itu terpapar langsung rapid test negatif, ya emang gimana kan belum belum terlihat terbentuk gitu. antibodi ya kayak gitu. Jadi sebenarnya Kalau untuk keakuratannya sih masih kurang akurat. Rapid test tuh masih benar-benar nggak bisa buat diagnosis. Cuman ya untuk screening lah. Tapi itu ya membantu untuk screening karena kan kalau misalnya swab itu hasilnya bisa lama ya.
Ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu. Kayak gitu. Kemarin aku habis tes lagi yang kedua, rapid test. Alhamdulillah. Masih aman berarti Alhamdulillah Mbak ya? sembuh. Waktu mahal cuy. Makanya jangan sampai sakit ya. Oke. Ini udah Tadi berapa kalau menit sih? ada aja udah berapa menit ya Mbak? Nah mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Mbak Muna terkait tentang COVID-19, terkait gimana sih? Oh ya tadi ada pertanyaan Mbak, makanan yang bisa menjaga sistem imun kita tuh yang gimana sih Mbak? Kayak gitu. Tadi ada pertanyaan. Kalau misalnya bahas Supaya tentang kita lebih sistem imun sih, malas jadi. sebenarnya kalau ngomongin mutlak, cara mutlak untuk meningkatkan sistem imun nggak ada ya. Tapi yang bagus itu yang mengandung vitamin C atau vitamin E, yang untuk imunitas ya. Oh, oke. Sama bahagia itu bisa Brokoli. meningkatkan sistem imun juga Mbak. Oh iya betul. Oh, betul Benar ya. banget. Berarti Makanya kalau misalnya yang rebahan, meskipun rebahan di rumah, tapi jangan benar-benar rebahan ya. Tetap misalnya kayak tetap berhubungan dengan orang lain melalui video call atau melakukan aktivitas fisik. Misalnya olahraga kan udah pernah dengar kan olahraga itu bisa. bisa mengeluarkan hormon endorfin yang bisa membuat orang tuh bugar terus bisa bahagia juga. Jadi Bahagia juga. biar imun baik itu ya makan sebenarnya makan yang sehat ya, makan yang sehat yang bergizi, bukan makan apapun sih. Kalau makan apapun makan banyak tapi gorengan semuanya sama aja bukan. Makan Ya, makanan yang bakso juga sehat, nggak boleh ya Mbak ya? Bakso ya bolehlah sesekali, apapun kalau sesekali Oke. nggak apa, jangan sering-sering. Hmm. Sebenarnya kalau yang mengandung antioksidan juga, maksudnya kayak vitamin E, vitamin C gitu ya, itu juga kalau berlebihan juga nggak apa-apa, harus sesuai kadar. Kayak gitu. Oke, jangan lupa buat Olahraga bahagia terus ya. biar sistem imunnya juga terbentuk. Oke, Contohnya temannya makanan macam-macam. apa? Contohnya makanan apa nih Mbak? Brokoli. Siapa yang doyan brokoli? Brokoli, strawberry, jabu biji. Banyakin makan buah, sayur gitu Mbak berarti ya Mbak ya? Dada ayam tuh Oke. proteinnya tinggi tuh. Protein kan bisa membantu pertumbuhan sel-sel. Nah, jangan lupa makan sayur sama buah-buahan teman-teman di rumah. Lalu ada nggak Mbak pesan-pesan untuk teman-teman yang di Jepara maupun yang di luar Jepara untuk saat ini? Bakteri asam laktat Mungkin Mbak Muna bergabung bisa. seperti probiotik, Yakult. Oh ya boleh. Apa Ya, pesan-pesan? boleh. Nah, pesan-pesan untuk teman-teman supaya apa ya, kesadaran untuk menjaga dirinya tuh bisa lebih gitu. Terus untuk teman-teman yang di luar Jepara juga supaya jangan mudik dulu atau mengingatkan keluarganya yang jangan mudik gitu. Silakan Mbak. Ya, kepada teman-teman semuanya diharap, terutama teman-teman yang IKHB ini untuk menjadi panutan ya, menjadi panutan buat orang-orang di sekitarnya, buat teman-teman yang lain untuk menerapkan anjuran-anjuran dari pemerintah untuk melakukan hal-hal yang bisa meminimalisasi penyebaran COVID. Di rumah aja, cuci tangan yang bersih, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selalu kayak gitu. Kemudian pakai masker kalau misalnya benar-benar terpaksa mau keluar rumah, makan makanan yang bergizi. Pokoknya intinya
paling banyak sih emang kampanyenya yang kampanye di rumah aja sih ya, karena kan itu physical distancing ya, mengurangi terutama penyebaran COVID kan emang interaksi antar penyebarannya. manusia itu ya. Dan teman-teman yang di Jakarta juga bisa nggak usah mudik ya, sementara dulu, Ya, namanya juga ditahan dulu biar kita sama-sama bersinergi. Jadi kita itu tenaga medis itu sebenarnya bukan garda, apa namanya, tenaga medis yang ada di perawatan itu kan bukan garda yang paling depan, karena garda yang paling depan itu mereka yang mengedukasi biar orang-orang di rumah aja kayak gitu, biar mengurangi penyebaran COVID. Nah kalau yang kita udah di ruang perawatan itu kan hanya menyembuhkan, bukan hanya sih, itu kan menyembuhkan, kemudian juga itu kan nggak mengurangi apa namanya penyebaran dari penyebarannya. kalau udah di rumah sakit ya udah kan mau gimana lagi. Nah yang justru yang penting itu kan teman-teman semua yang lagi sehat, maksudnya yang nggak di rumah sakit nggak usah kemana-mana, yang sehat nggak usah kemana-mana sehingga nggak takut tertular, yang sakit juga udah stay di rumah aja, apalagi yang sakit jangan sampai bohong, please lah, jangan sampai bohong nggak kenapa-napa padahal aslinya sakit terus ternyata keluar. Kita semua bosan, kita semua nggak betah, nggak cuma kalian kok, misalnya yang udah di rumah aja udah ngoyap rasanya Nggak bisa kemana-mana. kalau misalnya kita Oke. kerjasama sama-sama bersinergi kan bisa tercapai. Kalau misalnya satu aja nggak ikut bersinergi terus yang lainnya iri ikut-ikutan melanggar, ya udah itu lingkaran setan nggak berhenti. Oke, berarti sebenarnya garda terdepannya itu kita semua ya. Kita semua ini yang sehat ini malah yang bisa memberi pengaruh ke orang lain, bisa mengingatkan untuk tetap di rumah aja dan menjaga kesehatan ya Mbak berarti ya. Bersama tenaga medis tentunya. Tadi ada yang request tuh Mbak untuk tutorial cuci tangan katanya. Oh gitu. Gimana Mbak? Iya. Oh, Sambil kebanget. praktek ya teman-teman di rumah loh ya. Sambil praktek. Kita lihat tutorial cuci tangan dari Mbak Muna sambil praktek. Oke? Ternyata Cuci tangan yang benar ya. Umi ya, ikutin yang ya. benar. Ternyata cuci tangan kita udah bener apa salah nih selama ini. Nah, Ini kan pakai sabun nih. Ambil sabun. Ya, oke. jadi 6 langkah ya, 6 langkah cuci tangan. Ini pakai sabun. Pertama, apa sih singkatannya itu kalau di rumah sakit teman-teman itu nyebutnya telapak, punggung, Telapak. punggung, telapu, antar aja deh. Pokoknya itu ini Iya, telapak nanti dulu bisa kan. di-share informasinya coba. Ya, telapak dulu. Telapak dulu. Harus rata ya. Telapak dulu semuanya. Telapak. Habis itu punggung tangan. Oke. Gimana sih? Ini. Punggung kanan dulu. Pokoknya punggung salah satu sisi. Terus punggung tangan sisi yang lain. Oke, ganti. Pokoknya kanan kiri ya, gantian ya kanan kiri. Terus sela-sela. Oke, sela-selanya. Sela-sela jari, udah. Udah. Kunci. Oke, kunci. Gini-gini ya. Ini sampai sini-sini juga ya. Ini digini-giniin sampai sini-sini kena. Ini juga kena. Oh, oke. Jadi sini-sini juga kena ya. Tepung selaci.
Oh ya, sampai sini singkatannya tepung selacit. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, terus ngunci, gerakan mengunci. Tepung selaci. Habis itu Tepung ini. selaci. Oh, kelihatan nggak? Ini. Bukan gini ya? Iya. Gini. Gini Mbak. nih. Nah, ya, jadi ini tuh kena sini, bagian sini. Jadi nggak cuman gini doang. Kan bagian ibu jari. Tapi sampai sini juga. Sampai ini ya Mbak ya. Nah, ya betul. Terus sisi yang lain, kayak gitu juga. Udah. Terus kuku. Udah. Kuku jari. Oh gini. Ya. Kanan kiri. Tepung selaci puput. Singkatannya ya. Tadi Tepung selaci puput. Telapak selacit. tangan, punggung 6 langkah. tangan, punggung tangan, tepung selaci sela-sela, kunci, tepung selaci, puput putar-putar ibu jari, putar-putar kuku-kuku. Oke. Oke, yeay. Cuci tangan yang benar kayak gitu. Jadi emang agak Yang lama, benernya kayak gitu. minimal 30 detik. Jadi masing-masing 5 detik. Kalau 30 detik, kalau 6 langkah berarti masing-masing. Nah, 10 detik, oke. Jadi bisa diketahui ya teman-teman gimana selama ini kita cuci tangan udah bener apa belum, udah efektif atau belum, udah 6 langkah, udah 30 detik, atau malah cuma cuci tangan aja dan udah ya sama gitu. cuci tangan sudah. Ya, Apalagi cuma udah, pakai gitu. air. Nah, Nggak pakai. jadi belum efektif ya Mbak berarti ya penyebaran virus coronanya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang terkait corona ke Mbak Muna? Mas Eri. Oke, thank you Mbak Muna. Mbak, mengapa Ada yang harus komen cuci nih? tangan 6 langkah kalau cuma ipik-ipik? Ya, rumahnya nggak mati atuh. Iya, nggak merata ya Mbak juga sabunnya ya Mbak ya, kalau cuma telapak tangannya aja ya. Iya, ini Mas Karim, antar jedanya 1 detik jadi 30 detik, boleh. Sambil berdoa itu kalau Kak Karim ya, jedanya. Ya. Nah, Kalau guys. misal penggunaan Buat hand sanitizer, nah ini ada pertanyaan nih, Jepara Zero Covid, Lebaran apakah aman? Tadi udah dijawab sama Mbak Muna ya Mbak ya, di awal tadi ya. pakai hand sanitizer harus 6 langkah, ya jelas sama. Entah itu pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Cuman kalau misalnya pakai hand sanitizer nggak sampai 40 detik ya. Jadi kalau cuci tangan kan 40 sampai 60 detik. Kalau misalnya hand sanitizer itu 20 sampai 40 detik. Nah, kalau misalnya hand sanitizer itu kan sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau udah kelamaan, misalnya habis ngapa-ngapain terus pakai hand sanitizer terus kan tetap tangan berasa kotor kan. Jadi setelah 5 kali, maksimal kalau udah 5 kali pakai hand sanitizer harus tetap cuci tangan Cuci lagi tangan pakai sabun. Oke. Karena yang lebih efektif pakai sabunnya. Oke. Terima kasih Mbak Muna atas ilmunya siang ini. Terima kasih teman-teman yang udah ikut gabung di live Instagram kita. Nah, tadi mau sedikit menyimpulkan tentang obrolan tadi tentang Jepara Zero Covid apakah aman. Jadi Mbak Muna udah menjawab kalau Zero Covid udah
kalau dari angka udah aman, tapi tetap harus waspada seperti itu ya Mbak ya. Tetap harus jaga jarak, pakai masker, harus mengurangi kerumunan dan lain-lain itu tetap harus. Lalu terkait tentang masa pandemi ini akan berakhir kapan, itu kita juga sama-sama belum tahu. Karena yang menentukan juga kita sebagai garda terdepan juga, karena kita yang berperan aktif untuk mengajak masyarakat supaya sadar terkait corona ini. Nah, kita yang bisa membantu tenaga medis gitu, bukan tenaga medis saja yang juga menjadi garda terdepan. Kita yang sehat ini juga bisa menjadi garda terdepan untuk mengurangi penyebaran virus COVID ini. Nah, itu dimulai dari kapan? Nah, dimulai dari kita sendiri, dimulai dari diri sendiri, mulai mengubah mindset diri sendiri, jangan mudah terpengaruh, tapi malah kita harus mempengaruhi yang baik-baik. Mungkin itu dari dari saya sendiri. Apabila ada kesalahan mungkin dalam Instagram ini. Dan terima kasih Mbak Muna untuk waktunya. Ya, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf juga kalau banyak Amin. salah. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. See you di ngabari selanjutnya. Dadah.